Sementara itu pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pendidikan karakter yang memasukkan siswa ke barak militer besutan dari Gubernur Jawa Barat ini tidak melanggar hak asasi manusia. Terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Pemirsa, meski banyak warga Jawa Barat yang menyambut pengiriman anak dan siswa bermasalah ke barak militer, kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi ini banyak juga yang menentang. Ya, pemirsa, kebijakan pengiriman ke barak militer ini bahkan diketahui tidak menyelesaikan masalah. Nah, untuk membahas itu, pemirsa, di siang hari ini sudah bersama dengan kami Pak Satriwan Salim selaku Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Pak, ini tadi kita sempat mendengarkan juga ya berita-berita, ada yang pro dan kontra. Tapi apakah dengan pendidikan militer ini bisa membuat anak-anak menjadi jerat, terutama tadi anak-anak yang dinilai nakal gitu? Ya, pertama tentu kita apresiasi ya tujuan KDM atau Pemprov Jabar tentu baik ya untuk mengatasi persoalan perilaku menyimpang bahkan tindak kriminalitas gitu ya yang dilakukan oleh remaja gitu. Kita tahu Jawa Barat itu dari sisi demografis usia remaja 10 sampai 18-19 tahun itu terbesar ya se-Indonesia, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa membagi ini mestinya ke dalam 3 tahap atau 3 bagian ya. Pertama, ini adalah apakah menjadi solusi gitu kan ya, yang sifatnya jangka panjang. Itu dulu yang harus kita pahami bersama gitu. Nah, kami memandang dari berbagai riset misalnya gitu, misalnya saya bacakan gitu ya dari Amerika Serikat, dari Vanderbilt University Law School gitu tahun 2007, dari James E. Muscar, dia mengatakan dari risetnya itu mengirimkan anak-anak itu atau mendidik anak-anak itu di barak militer itu berdampak ya kan terhadap pendisiplinan anak, tetapi itu dampaknya jangka pendek, tidak jangka panjang gitu ya. Nah, ketika ini dilakukan misalnya dalam konteks di Jawa Barat, kalau tidak salah sekarang berubah, maksud saya yang kami ketahui gitu ya, awalnya kan 2 minggu gitu, ternyata itu bisa sampai 30 hari, 2 hari, 14 hari, kemudian 14 hari lagi. Jadi kira-kira 30 hari gitu. Nah, memang kami P2G baru mendapatkan paparan dari Dinas Pendidikan gitu ya, bahwa memang ada syarat-syarat tertentu, siapa pelatihnya, bagaimana kurikulumnya, itu sudah ada, sudah muncul gitu ya. Bagian dari pendidikan karakter Pancawaluya istilahnya gitu ya. Ada 5 karakter utama nilai yang diharapkan muncul di Jabar dari anak-anak kita. Benar, bager, pinter, cager, sama singer gitu ya kira-kira. Nah, tapi saya belum melihat gitu ya bagaimana pasca setelah itu. Nah, kalau dididik di militer, asumsikanlah bagi Pemprov itu bisa menjadi solusi gitu kan, tetapi saya pikir harus disempurnakan, dilengkapi apa yang dilakukan oleh orang tua setelah itu, apa yang dilakukan oleh psikolog klinis setelah itu, apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setelah itu. Karena menurut si Jaime E. Muscar tadi dari Vanderbilt University Law School, mereka melakukan penelitian di Amerika Serikat, ternyata setelah pulang dari juvenile ya, bootcamp itu, juvenile bootcamp itu anak-anak ada 3 dari 5 anak justru melakukan perbuatan yang sama, bahkan makin kenakalan yang sama, bahkan kriminalitas gitu ya. Jadi kalau berbagai riset mengatakan demikian. Nah, makanya bisa saja sok gitu ya diuji coba untuk Jawa Barat, kabupaten kota gitu, tapi
pasca mereka dari barak militer seperti apa. Itu yang penting. Apakah ada keterlibatan dari psikolog klinis misalnya, dari guru, badan rehabilitasi gitu kan ya. Nah, ini yang penting. Kalau yang 30 hari atau yang 2 minggu kami baru dapat paparan, ya sudah jelas memang ada kualifikasi misalnya pelatihnya, instrukturnya. Yang kedua standar isi atau kurikulumnya apa. Ya betul yang dikatakan tadi oleh TV One, ya kurikulumnya diantaranya pendidikan kesadaran berbangsa bernegara atau bela negara gitu ya. Kemudian leadership, cinta tanah air, kepemimpinan dan seterusnya. Yang mana pola-pola seperti ini memang sudah sering kita lakukan, ada di sekolah-sekolah ya kan? Tapi biasanya anak-anak yang bukan butuh perhatian khusus, anak-anak yang pada umumnya calon OSIS, gitu. Betul. Nah sekarang kan agak berbeda perlakuannya gitu. Nah kemudian yang harus saya pikir dilengkapi oleh Pemprov Jawa Barat adalah agar ini betul-betul berhasil dan kita bisa membuktikan kepada riset dunia bahwa di Indonesia ternyata berhasil gitu ya. Kalau di Amerika itu gagal, di Indonesia berhasil. Saya pikir tadi misalnya gini, harus dipilah-pilah apa yang dimaksud dengan kenakalan atau seperti apa indikatornya. Apakah kenakalan yang sifatnya sehari-hari, misalnya anak malas belajar, bangun tidurnya telat, ibadahnya ogah-ogahan gitu ya, atau masuk kategori yang sudah kenakalan remaja, yang itu sudah sampai ke tindak pidana, kriminalitas, tawuran gitu ya. Dulu, nah ini penting juga ingatan publik, tahun 90-an di DKI Jakarta itu ada namanya sekolah Kodam, kira-kira anak-anak yang bermasalah ikut tawuran, kemudian dibina oleh Kodam Jakarta tahun 90-an. Tetapi menurut laporan gitu itu tidak berhasil gitu ya, tidak berhasil untuk menciptakan bagaimana anak-anak tidak tawuran lagi gitu. Nah, semoga Pemprov Jawa Barat bisa belajar dari yang dilakukan dulu tahun 90-an di DKI Jakarta gitu. Itu yang ingin dirasakan itu adalah justru dampaknya ya, bukan ketika melakukan ininya ya. Jadi kalau kita bagi tadi fasenya, Mbak di awal tadi sebelum berangkat ke bootcamp tadi, lalu yang kedua pada saat pelaksanaan, kalau pada saat pelaksanaan kami melihat paparannya sudah cukup lengkap, standar isinya ada tadi, standar pelatihnya dari TNI, ada kualifikasi, kemudian proses pembelajarannya sama standar kompetensi yang diharapkan dari anak itu ada. Tetapi yang belum kita lihat adalah bagaimana pasca itu. Nah, takutnya begini, misalnya anak yang dikirim oleh sekolah, oleh orang tua itu yang kecanduan gawai, sudah adiksi gawai nih Mbak. Banyak anak kita yang begitu ya, mungkin orang dewasa juga game gitu. Online dan game online betul, kecanduan game online gitu ya. Kemudian dikirim selama tadi 1 bulan 30 hari gitu, kemudian pulang ke rumah. Ya kan, oke, selama di Rindam atau di satuan-satuan militer TNI AD tadi, mereka nggak pakai gawai. Pulang ke rumah, mereka pakai gawai lagi, karena tidak ada pendampingan, tidak ada pengawasan, tidak ada pelibatan orang tua, tidak ada monitoring yang berkala. 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, mereka balik ke habitat awal. Nah itu yang saya pikir Pemprov Jawa Barat, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial itu bisa membuat perencanaannya jauh ke depan. Pak Satriwan, kita masih ingin menggali lebih dalam tentang apa saja yang perlu kita lakukan, persiapkan agar nantinya program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Tapi sesaat lagi Pak Satriwan, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang.